Saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kasus ini ya. Itu saya mau Pasti nanya. tolong dijawab. Tanya sekarang. sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, gak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus 7 perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sekarang? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri. Tapi saya masih penasaran, Kang. Ya. Kenapa seorang Kang Deddy bukan lawyer, polisi apalagi kagak? Polisi bukan. Jurnalis juga bukan. Jurnalis bukan. Iya, tapi bertemu dengan lebih banyak orang dibanding saya dan Bang Don mungkin gitu kan? Dalam urusan Vina ini. Itu kan urusan kemanusiaan. Jadi teman-teman, saya sengaja ini ngonten di outdoor karena sedang berjemur ya. Kegiatan saya memang kebanyakan di indoor, kena AC juga, jadi mungkin kurang vitamin D. Tulang agak begel-begel, jadi saya sengaja nih di luar untuk berjemur. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan teman-teman, kita di sini juga berbicara kesehatan rohani selain daripada kesehatan jasmani. Dan melalui sebuah pidato dari yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi, yang ini rupanya membuat para ulama besar kagum. Jadi KDM itu bukan hanya seorang gubernur, bukan hanya seorang eksekutif di Jawa Barat 1, tapi juga tentang bagaimana kemudian beliau memberikan siraman rohani, dan setiap ucapan pribadi itu menandakan tentang bagaimana keadaan hati seseorang secara spiritual, juga secara mental, secara tabiat. Coba kita perhatikan beberapa tayangan menarik di sini ya. Silakan. Politisasi kasus ini ya. Itu saya mau Pasti nanya. tolong dijawab. Tanya sekarang. sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, gak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus 7 perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sekarang? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri. Tapi saya masih penasaran, Kang. Ya. Kenapa seorang Kang Deddy bukan lawyer, polisi apalagi kagak? Polisi bukan. Jurnalis juga bukan. Jurnalis bukan. Iya, tapi bertemu dengan lebih banyak orang dibanding saya dan Bang Don mungkin gitu kan? Dalam urusan Vina ini. Itu kan urusan kemanusiaan. Kalau urusan kemanusiaan, maka tidak ada status sosial. Lawyer itu kan status sosial. Alat penegak hukum status sosial. Wartawan status sosial. Tapi kemanusiaan adalah status hati. Kalau kemudian lebih banyak turun, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak menggali perkara yang dalam sehingga dari gelap menjadi terang,
itu adalah panggilan jiwa. Karena itu panggilan jiwa bahwa dalam diri manusia itu ada lentera dalam itu. Dalam ini. Dalam. Karena ada lentera, tergantung lentera itu mau dinyalakan atau dipadamkan. Dan Kang Deddy menyalakan lentera itu. Saya itu terpacu untuk lentera saya menyala. Terpacu oleh apa? Terpacu oleh sebuah keadaan. Karena semuanya diam, maka harus ada yang berbicara. Sebelum kita ke lebih teknis, karena kan ini kebetulan Kang Deddy lagi mau maju nih, walaupun hilalnya belum jelas gitu, orang lalu Belum terlihat. Jangan-jangan ini ada hubungan apa namanya untuk kepentingan elektoral. Iya. Panggung. Cari panggung nih. Ada kepentingan hubungan untuk elektoral. Ya. Menurut saya begini, bahwa politik itu kan pada akhirnya itu lahir dari sebuah kepercayaan. Karena politik lahir dari sebuah kepercayaan, maka politik proses. Karena politik proses, maka politik harus mengambil dari bawah ke atas. Dari kursi dan tempat gelap dibawa ke tempat yang terang. Politik adalah panggilan kemanusiaan. Maka politik hakikatnya adalah berbuat kebaikan. Nah, dalam prinsip-prinsip itu yang saya kembangkan bahwa saya berkomunikasi dengan publik, saya dekat dengan masyarakat, saya hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan barang baru. Dan ada pada peristiwa besar dalam masyarakat termasuk Vina. Iya, Vina itu kan hanya bagian dari peristiwa yang saya temukan. Kalau dilihat perjalanan di media sosial saya sudah banyak menemukan ratusan peristiwa. Yang peristiwa itu tidak ada konsultannya, tidak ada konten kreatornya, tidak ada ahli brandingnya. Itu lahir di tengah masyarakat secara alamiah yang kebetulan saya berjalan dan menemukannya. Memang Don, kelebihan Kang Deddy ini adalah natural. Iya. Jadi semua seperti berjalan begitu alamiah. Iya. Termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, termasuk model belusukan lah ya. Iya, sebenarnya kan model belusukan itu, kalau orang Sunda itu kan saya menyebut dari dulu adalah kukurusukan. Belusukan itu bahasa Jawa. Iya. Bahasa Sunda itu kukurusukan. Nah, kukurusukan itu adalah orang yang mau masuk ke lorong-lorong, orang mau masuk ke kebun-kebun, orang mau masuk ke hutan-hutan. Itu namanya kukurusukan. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya menjadi anggota DPRD Kabupaten tahun 1999. Cuman bedanya dulu tidak terdokumentasikan dalam Google, eranya dalam belum digital, dalam Facebook, dalam Instagram, tidak. Tapi itu terdokumentasikan di hati masyarakat. Ya. Itu sebabnya mungkin sekarang Kang Deddy punya warga di media sosial. Follower di YouTube itu 5 juta lebih ya. Perkenalkan, nama saya Brigjen Bahtiar Ujang Purnama. Saya sebagai mitra Bapak Ibu semuanya untuk mengampu wilayah Direktorat 2, yaitu Jawa Barat, DKI, Banten, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung. Saya ingin mendengarkan kira-kira trik-trik dari Pak Gubernur Jawa Barat ini dengan langkah pemikiran yang beraninya, karena beliau saya challenge malah men-challenge saya gitu loh kan. Wah, ini sangat berani sekali. Saya undang Pak Gubernur, kapan saya harus hadir ke sana? Ngapain Bapak hadir ke tempat saya? Saya hadir ke tempat Bapak, katanya gitu kan. Ya, ini. Dan kita menginginkan tidak ada satupun orang yang menjadi pejabat negara ingin dipanggil oleh direktur penyidikan. Tidak ada. Semuanya ingin diundang oleh direktur pencegahan. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Tuh, itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka
akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, tikhumpe-nya menjadi besar, sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang, jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta vokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK, di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus, untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada tikhumpe-nya diputrin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR, dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor, karena kalau tidak ke kantor, tidak rapat, tidak dapat tikhumpe. Selesai, Pak. Setelah itu ekonominya berputar lokal di daerah itu, tidak lari keluar. Ini kan kasihan daerah-daerah yang dapetinnya dari PBB, parkir, pajak restoran, yang kecil-kecil dikumpulin, habis itu uang restoran yang dipungut dari restoran kecil dipakai makan di restoran berbintang di kota besar. Ini harus segera dibenahin kalau negeri ini ingin baik. Nah, kelemahan dari DPRD provinsi dan kabupaten, tidak bisa membuat aturan sendiri, karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian. Beda dengan DPR RI, bisa ngundang kementerian, langsung aturannya bisa direvisi. Itu bedanya. Modalnya sama, kedudukannya berbeda. Ini pertama. Yang kedua, di internal birokrasi ada inefisiensi birokrat. Apa itu? Jumlah pejabatnya banyak. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan, walaupun merit system itu kan administrasi, merit system itu bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk. Kemudian juga sistem pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah hari ini kita harus tahu, semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah, kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit, kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga, mohon maaf, tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik.
Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh, negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah, free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Nggak bisa, Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, gak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi. Publiknya juga harus diedukasi, bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan, kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Anaknya tidak diterima di SMA negeri, pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatengin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten, kalau bupati, wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan, misalnya para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi, Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati, wali kota itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari, pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini, yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik kemudian agar terarah? Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube kan, di TikTok kan, tidak lagi mengemis bantuan dalam setiap waktu, tidak lagi rakyatnya kelihatan lusuh dan kumuh di sudut-sudut kota, tapi kita punya martabat sebagai bangsa, sebagai warga. Bali tegak berdiri, Jogja tegak berdiri, kenapa tidak besok Cirebon berdiri tegak dan gagah? Saya boleh cerita, saya lama berimajinasi. Kampung saya tata dengan imajinasi yang saya miliki. Terbangunlah lembur Pakuan, gak ada sultan, gak ada raja, yang ada hanya di situ rakyat yang saya minta bersih hidupnya. Hari ini homestay-nya full dalam setiap hari. Miliaran uang berputar. Walaupun apa? Kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat hari ini perlu saya kritik. Apa? Lebih senang berdagang daripada menyapu. Watak eksploitatif yang hanya menjadikan tempat untuk nyari duit, tidak akan pernah ada berkah. Kenapa?
Anda jualan di situ, tapi Anda tidak mau memungut sampah, Anda tidak mau bersih, tanahnya menangis. Kenapa? Kau mengaku bertuhan pada Allah, sujud pada Allah, tapi yang menjadi jalan engkau berusaha, engkau hinakan dalam setiap waktu. Kau kencingi, kau hinakan. Tapi kalau tempat yang berjualannya dibersihkan, salurannya dibersihkan, maka kalimatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bangsa kita tidak maju? Kenapa tidak maju? Eksploitatif. Pemimpinnya eksploitatif dari jabatannya. Rakyatnya juga sama, eksploitatif dari tempat usahanya. Tidak ada jiwa pengabdian. Ciri mengabdi itu adalah memelihara, merawat, dan menjaga. Maka itu, Anda bayangkan, ini caranya berpikirnya Pak Wali. Kalau semua daerah bersih, mohon maaf, ini akibat. Maka hotel di Cirebon penuh, Pak. Rumah makan penuh, Kak. Kafe-kafe penuh, Pak. Uang berputar, Pemkot dapat 10% pajak. Tapi ingat, uang yang 10% itu harus balik buat pembangunan, buat rakyat, bukan buat jalan-jalan dan studi banding. Saya katakan, kenapa saya terus-terusan sangat ketat terhadap penambangan? Kenapa? Gak ada daerah yang maju karena penambangan, gak ada. Silahkan cek di Cirebon, daerah yang batunya diambil setiap hari, pasirnya diambil setiap hari. Gak ada yang kaya, hanya beberapa orang, tapi warga sekitarnya menderita. Kemiskinan terus, dan ketika ada bencana, lari semua. Gunung yang di Cirebon roboh. Ketika bencana, pengusahanya tidak membantu. Baik, itu dia beberapa hal yang dapat saya tampilkan, sebuah pidato, dan saya juga yakin teman-teman sudah melihat, sudah menyimak pidato KDM yang ini. Tetapi kan at-tikror yufidul fahma, selain daripada saya lihat kabar, banyak sekali media yang mengabarkan kabar-kabar tak sedap tentang keadaan negara kita, mulai dari mahasiswa yang berdemo, kemudian juga di Bangli, Puncak Bogor, banyak orang protes. Nah, sekarang kita membahas tentang hal yang positif, yang bisa membangun kesadaran kita sebagai pribadi yang berpikir untuk bagaimana bisa memberikan pencerahan terhadap hidup kita sendiri, orang sekitar, saudara, dan juga lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.